Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, khususnya kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Baik, selanjutnya ada anggota kelompok, boleh? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karandik Afrida. Nama saya Nurian India. Saya Fayad Syafiq. Saya Muhammad Hakal Putra. Baik, yang pertama yaitu pengertian paradigma yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nurian India. Boleh, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang memengaruhi cara seseorang berpikir, memahami, dan berinteraksi dengan dunia. Paradigma juga bisa diartikan sebagai serangkaian asumsi yang membentuk sudut pandang seseorang terhadap dunia. Next. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai paradigma. Sebagai pedoman moral dan etika, Pancasila mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai ini menjadi panduan untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk cara berpikir. Mendorong pola pikir yang berorientasi pada persatuan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini membentuk cara berpikir yang menghargai perbedaan dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, sebagai panduan bertindak. Nilai-nilai Pancasila menjadi acuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan sosial, musyawarah, dan toleransi. Contohnya, individu diharapkan membantu sesama, menghormati aturan, dan aktif berkontribusi dalam membangun masyarakat. Next. Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Baik, sekian. Baik, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal. Fayad. Fayad dulu. Oh, Fayad. Ya. Boleh, Fayad, silakan. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah toleransi antar umat beragama. Terus untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah menghargai martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dalam keragaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, demokrasi dan partisipasi dalam keputusan sosial. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu contohnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Oke, selanjutnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang majemuk,
yaitu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam berbangsa. Implementasinya bisa dilakukan dengan nilai sila pertama, yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya mengatasi perpecahan dan menjaga keutuhan bangsa. Contoh berikutnya ada di sila kedua dan kelima. Di aspek nilai keadilan dan kemanusiaan, contohnya membangun bangsa yang adil dan beradab di tengah keragaman. Berikutnya, Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila dalam kehidupan bernegara bermakna bahwa Pancasila menjadi landasan dan pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arah, prinsip, dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh seluruh elemen negara, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara. Baik, selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam bernegara yang akan dijelaskan oleh Haikal. Selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam bernegara. Yang pertama itu ada di sila pertama dan kedua, yaitu menjaga nilai kemanusiaan dan moral dalam kebijakan negara. Lalu yang kedua ada sila keempat, ya, tentang kerakyatan, yaitu Pancasila mendukung prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan bernegara. Lalu yang terakhir itu ada di sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial, yaitu pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Masih Haikal kan? Oh, orang lagi Iya, yang mana? Upaya tantangan itu. yang tantangan. Oh iya, maaf. Selanjutnya ada tantangan implementasi Pancasila. Yang pertama tuh tantangan globalisasi dan pengaruh luar. Lalu ada konflik sosial dan diskriminasi. Yang ketiga ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik, selanjutnya ada upaya implementasi Pancasila. Yang pertama yaitu pendidikan Pancasila yang lebih intensif. Pendidikan Pancasila harus menjadi prioritas dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang. Hal ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila, sehingga generasi muda memiliki karakter yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dan moral masyarakat. Kesadaran sosial khususnya sepatutnya harus kita tingkatkan, khususnya dengan cara melalui kampanye, diskusi publik, dan contoh nyata dari para pemimpin. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan harus terus ditanamkan untuk membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap sesama. Lalu yang ketiga, penegakan hukum yang adil dan transparan. Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, aparat hukum harus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi dan secara transparan, sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum negara. Dan yang terakhir, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Pemerintah harus menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Next. Baik, teman-teman, kami buka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan dan pernyataan dari teman-teman, kami sangat menerima dengan baik. Aku mau nanya, Dik.
Boleh, Ari, silakan. Tadi kan menyinggung soal apa sih moral ya? Boleh di Iya, slide nggak ke slide kedua gitu kalau nggak salah? boleh Fayat dicoba di slide. Kalian ini ya dibacain Boleh, pertanyaannya. boleh. Ini menurut kalian mengapa moral masyarakat berperan penting dalam implementasi nilai-nilai Pancasila? Oke, Ari. Eh, Terdengar? ya, terdengar. Oke, terima kasih. Slide keberapa tadi? Di slide kedua kalau nggak salah. Ya, mungkin Yang saya akan bantu jawab ya, Ari. Menurut kami, moral masyarakat penting karena moral menunjukkan bagaimana orang-orang menjalankan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Kalau masyarakat punya moral yang baik, kayak jujur dan saling menghargai, nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah diterapkan. Tapi kalau banyak orang bersikap buruk seperti tidak adil atau tidak peduli kepada orang lain, Pancasila mungkin sulit untuk dijalankan. Oleh karena itu, moral masyarakat menurut kami sangat penting dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Apakah terjawab, Ari, atau ada teman-teman yang ingin menambahkan? cukup Dika, terima kasih. Baik, terima kasih. Aku izin bertanya. Boleh, silakan. Tadi kan dalam apa Pancasila dalam bermasyarakat yang poin nomor 4 kan contohnya itu ada demokrasi dan partisipasi dalam keputusan sosial. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keputusan sosial dan bagaimana demokrasi bisa mempengaruhi keputusan sosial tersebut? Terima kasih. Jelas nggak? Mungkin boleh diulang, Ari. Coba slide dulu yang Pancasila dalam bermasyarakat. Nah, itu kan ada poin keempat yang contohnya itu demokrasi dan partisipasi dalam keputusan sosial. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keputusan sosial dan bagaimana demokrasi itu dapat mempengaruhi keputusan sosial tersebut? Baik, Aira. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin bantu jawab? Tadi intinya apa Pak Dika? Boleh diulang untuk apa sih poin yang kedua yang ditanyakan oleh Aira? Bagaimana Untuk yang pertama kan cara meningkatkan partisipasi ya, masyarakat ya. ya yang kedua itu bagaimana sih demokrasi mempengaruhi keputusan sosial? Pak Dika mau jawab? Boleh mungkin saya mau jawab poin yang pertama aja ya, Arya. Yaitu cara meningkatkan partisipasi masyarakat ya, khususnya dalam keputusan sosial. Mungkin yang pertama, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas. Pemerintah harus memastikan masyarakat tahu tentang keputusan atau rencana yang akan dibuat, misalnya seperti melalui media sosial atau diskusi dengan forum warga gitu. Terus pemerintah juga harus melibatkan masyarakat sejak awal, ajak masyarakat ikut berdiskusi atau memberikan ide sejak awal, sehingga mereka apa ya merasa dilibatkan gitu. Terus pemerintah juga harus membuka ruang untuk berdialog
dengan cara membuat forum atau pertemuan yang ramah dan terbuka agar masyarakat bebas menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Mungkin apa ya? Yang paling mudah sih memanfaatkan teknologi mungkin ya. Karena Ya. melalui teknologi khususnya media sosial mungkin akan berdampak banyak ke masyarakat gitu. Sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mungkin tidak apa ya, yang abai mungkin akan hatinya akan terdorong untuk berpartisipasi khususnya dalam keputusan sosial gitu. Baik. Apakah terjawab Aira? Mungkin ada teman yang mau menambahkan gitu. Aku mau nambahin sedikit terkait apa namanya partisipasi dalam keputusan. Kalau menurut aku tuh supaya masyarakat bisa lebih apa namanya ikut berpartisipasi tuh lebih dirapihin lagi sistemnya sama orang-orangnya tuh kalau dalam demokrasi kalau bisa dipilihnya lebih bijak lagi. Soalnya kan yang sekarang-sekarang ini orang tuh males karena apa namanya yang calon-calonnya itu yang menurut mereka tuh lebih banyak sisi negatifnya gitu. Itu yang bikin orang males apa untuk ikut berpartisipasi sih. Izin ikut berdiskusi, teman-teman. Boleh, Sauki. Boleh, Mas Oki. Dari pertanyaan pertama Aira tadi mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keputusan sosial sih menurut aku dari pemerintahnya sendiri harusnya menyediakan, harus mengajak, benar yang kata Dika tadi, benar yang kata Payat tadi, dari pemerintahnya dulu harus uh, menyediakan tempat masyarakat, memberi ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapatnya. Dari itu pemerintah juga nggak hanya cuma memberikan ruang terus mendengarkan saja, pemerintah juga harus memberikan tempat untuk masyarakat mengambil keputusannya dalam kebijakan-kebijakan sosial. Jadi yang paling utama adalah pemerintah sebenarnya yang menyediakan seluruhnya, menyediakan tempat untuk mereka memberikan kritik-kritik mereka, tempat untuk memberikan mereka untuk mengambil keputusan. Jadi mereka itu terlibat secara keseluruhan, bukan hanya memberikan kritik, didengarkan lalu ya sudah, pada akhirnya keputusannya ya dari pemerintahnya sendiri yang mengambil. Harusnya pemerintah juga melibatkan mereka sebagai pengambil keputusan. Jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kebijakan sosial yang intinya pemerintah menyediakan untuk keseluruhan aspek itu. Jadi itu sih. Untuk pertanyaan nomor 2 sih, boleh sih kelompok kalian jawab dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sauki. Payat, barangkali mau jawab. Jadi bagaimana demokrasi bisa meningkatkan partisipasi ya? Mempengaruhi. Bagaimana demokrasi mempengaruhi keputusan Oh ya, sosial. menurut pendapat aku, bagaimana demokrasi bisa mempengaruhi partisipasi itu karena di situ kan dalam demokrasi kan ada tujuan gitu. Demokrasi itu kan apa namanya pemilihan secara umum yang boleh dilakukan oleh siapapun gitu, menyuarakan. Nah, untuk meningkatkannya itu dengan cara ya para warga-warga itu mendukung aspirasi dia, mendukung apa calon yang memang mengusulkan aspirasi dari masyarakat tersebut gitu. Nah, jadi gimana caranya biar masyarakat ini bisa suaranya didengar? Ya mereka harus aktif dalam demokrasi dengan cara ya harus mendukung si paslon yang memang mereka dukung gitu supaya jadi.
Nah, jadi itu sih yang bisa mendorong warganya jadi aktif gitu. Apakah terjawab, Aira? Baik, terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang lain. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat? Boleh satu pertanyaan lagi ya? Eh, aku pengen nyambung pertanyaan kedua Aira tadi. Boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya? Bagaimana demokrasi itu dapat mempengaruhi keputusan sosial? Oke, menurutku, itu diskusi ya, menurutku demokrasi mempengaruhi keputusan sosial itu karena eh, kebijakan-kebijakan yang misalnya dirasa kurang baik, kurang pas. Nah, dari adanya kebijakan-kebijakan yang kurang pas itu, demokrasi itu sebagai wadah tempat penyedia untuk masyarakat berpartisipasi dalam mengambil keputusan-keputusan sosial yang terjadi. Misalnya kebijakan ini tidak pas dengan sistem demokrasi yang diterapkan negara itu, masyarakat bisa berpartisipasi mengambil keputusan sosial yang telah terjadi. Jadi bagaimana itu bisa terjadi ya karena ada hal-hal yang tidak pas sehingga itu bisa terjadi dengan sistem demokrasi menjadi media atau landasan yang membuat masyarakat itu bisa berpartisipasi itu sih. Ada sama aku ingin bertanya tadi mengenai tantangan implementasi Pancasila kan tadi disebutkan ada globalisasi, ada ketimpangan sosial, ada toleransi. Nah, eh, ada poin yang menurutku di globalisasi ini kan globalisasi ini mengikis nilai-nilai lokal kita karena masuk dari luar. Nah, terjadinya globalisasi itu yang paling utama adalah meningkatkan individualisme dan juga intoleransi masyarakat karena masuknya globalisasi itu. Jadi, menurut kalian, apabila itu terjadi, uh, upaya gimana sih yang bisa dilakukan, upaya konkret gimana sih yang bisa dilakukan? Apakah itu sebenarnya tidak menjadi masalah untuk masyarakat itu individualis, atau karena di negara-negara maju pun masyarakatnya individualis. Jadi apakah itu menjadi masalah, atau kalau itu menjadi masalah, langkah konkret, upaya konkret seperti apa sih menurut kalian sebagai pemberi materi? Terima kasih. Mungkin secara singkatnya, upaya apa yang bisa dilakukan terhadap perilaku individualis gitu, atau gimana sih? Oke. Singkatnya, karena terjadi globalisasi, kan meningkatnya individualisme itu salah satunya. Nah, upaya konkret seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu, atau hal seperti itu nggak apa-apa kok terjadi di negara kita, sikap individualis itu, atau kalau itu ternyata nggak boleh, ya upaya apa yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih Sauki. Arika mau jawab? Paling singkat aja ya, Sauki, soalnya waktunya sisa 3 menit lagi. Boleh ada yang mau jawab? Mungkin poin pertama aja ya Sauki, cara mengatasi perilaku individualis. Salah satunya dengan cara mungkin meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan. Terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat gotong royong dan kerjasama. Bisa melalui pendidikan formal ataupun kampanye sosial gitu. Mungkin Fayat mau menambahkan poin kedua, apakah dibenarkan gitu
sikap individualis itu? Kalau menurut aku sih, apakah boleh? Ya, sangat boleh gitu. Pemikiran-pemikiran setiap masyarakat itu kan emang hak masyarakat. Paling lebih kalau menurut aku langkah-langkah dari pengaruh globalisasi seperti tadi contohnya kan kayak individualisme gitu. Lebih apa namanya? Lebih pemerintah tuh lebih ngasih ruang gitu. Kalau atau mungkin seperti ajakan bahwa negara kita tuh punya identitas negara yang saling gotong royong gitu. Jadi tidak apa-apa individualis, cuman dalam waktu-waktu tertentu kita harus aktif berpartisipasi. Contohnya kayak misalkan ada kegiatan di sekitarnya, itu harus kalau bisa diusahakan ikut. Jadi jangan terlalu individualis banget gitu. Apakah terjawab, Sofi? Oke, baik. Terima kasih, Pak Yat atau Dika. Boleh ditutup Pak Dika ke Boleh. kesimpulan. Next slide. Sebentar. Kesimpulan Pak Dika. Baik, mohon ditunggu. Baik, untuk kesimpulannya yaitu sebagai paradigma, Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Indonesia. Nilai-nilainya memberikan arah dalam berpikir, bertindak, dan berinteraksi secara berkeadilan dan beradab. Pancasila mendorong persatuan di tengah keberagaman untuk menciptakan harmoni melalui toleransi dan musyawarah. Selain itu, Pancasila menjadi landasan untuk membangun sistem politik, ekonomi, dan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan mengamalkan Pancasila, Indonesia dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih semuanya atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih.